Oke, perkenalkan nama saya Stefan Solomon Simanjunta. Di tugas 3 struktur data kali ini, kita diminta untuk membuat suatu program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau disingkat DFS dalam bahasa Java, yang mana poin-poinnya itu menggunakan graph dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Lalu kita tentukan sendiri nilai hubungan antar node, lalu melakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS, lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Lalu soal yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java, gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8, sama seperti soal poin yang pertama. Lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap. Kita sudah membuat aplikasinya BFF dan DFS. Lalu kita ke BFS terlebih dahulu. Jadi kita membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search. Kira-kira grafnya seperti ini. Lalu kita membuat kelasnya terlebih dahulu, lalu representasi graf menggunakan adjacency list. Lalu kita di sini juga mempunyai private map namanya parent untuk menyimpan parent dari setiap node. Lalu kita buat grab dengan hash map, node value, visit, parent, step number. Setelah itu kita inisialisasi nilai untuk setiap node. Jadi saya di sini sudah buat inisialisasi nilainya. A1 itu 10, A2 itu 25, A3 itu 15, dan seterusnya. Lalu kita membangun grafnya, adjacency list. Kita di sini array listnya A1, A3 sesuai yang ada di sini. A1 dan A3, A1 dia ada turunan A2, A3. A2 itu punya turunan A4, A5, dan seterusnya. Lalu kita buat new array list-nya. Lalu kita buat algoritma BFS untuk mencari nilai n. Di sini kita punya metode dengan nama BFS search. Lalu kita menampilkan seperti algoritma breadth first BFS. Lalu kita juga menampilkan struktur grafnya, nilai setiap node, target pencarian, dan lain-lain. Setelah itu kita buat queue-nya di line 76 ini. Lalu kita mulai start node-nya. Di sini ketika kita sudah start, maka kita menginisialisasi queue-nya, lalu visited-nya berapa. Lalu kita menggunakan while di sini dengan step number plus, jadi akan menambah terus-menerus. Lalu tampilkan langkah saat ini. Jadi kita akan menampilkan langkah saat ini, kita sampai di mana sampai mana gitu kan. Lalu cek apakah nilai node pada saat ini sama dengan target. Jadi kita buat pengecekan jika current value sama dengan target, maka kita akan menampilkan dengan pesan ini ditemukan node karena node memiliki nilai target. Setelah itu kita tambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi oleh queue-nya. Setelah itu kita mencetak langkah pencarian. Kita buat metode dengan nama print step. Kita menampilkan langkah node yang diproses, targetnya berapa. Jika value sama dengan target, maka statusnya cocok. Selain itu, statusnya tidak cocok. Lalu kita menampilkan queue saat ini, node yang dikunjungi, lalu kita menampilkan visualisasi grafnya, lalu kita tampilkan level dalam BFS. Lalu di sini kita juga buat metode untuk menghitung level node dalam BFS tree dengan codingan dari 144 sampai 152. Lalu kita mencetak visualisasi grafnya. Lalu ketika kita juga menampilkan legendanya, ketika sudah cocok, maka di sini akan kita munculkan di proses. Lalu kita juga buat metode untuk mencetak pet yang ditemukan.
Lalu kita rekonstruksi path dari target ke start. Setelah itu kita mencetak struktur graf dari sini. Lalu kita juga buat metode untuk mencetak nilai setiap node. Lalu di sini kita ada main metodenya. Kita buat scanner terlebih dahulu untuk input new BFS. Lalu kita menampilkan programnya. Ketika programnya ini dijalankan, maka tampilannya seperti ini. Kita coba run ya. Nah, kita harus memasukkan angka yang ingin dicari. Semisal kita ingin mencari angka 25. Tekan enter, maka dia akan otomatis mencari mulai seperti yang kita tampilkan tadi, mencari dari node A1, lalu melakukan BFS-nya, nilai setiap node-nya ada di mana. Karena kita cari tadi angka 25, harusnya di A2. Nah, ada target pencariannya 25, angka 1 tidak cocok. Lalu kita coba cek di langkah kedua, ternyata cocok karena kita current value dengan target value-nya sama. Nah, makanya ditemukan ada di node A2 yang memiliki nilai 25. Pada ditemukan A1, A2 jadi total langkah, ada 2 langkah, jarak dari start 1. Kurang lebih seperti itu kalau yang BFS. Lalu bagaimana dengan DFS? DFS yang DFS, Deep First Search, jadi hampir sama, langkah-langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Nilai setiap values, inisialisasi nilai untuk setiap node, membangun graf, algoritma DFS untuk mencari nilai, menggunakan di DFS recursive function, DFS recursive DFS. Lalu kita tandai node saat ini sebagainya sudah dikunjungi, tampilkan angka seperti ini, kunjungi semua tetangga, hapus dari page jika ditemukan di subtree ini. Jadi kita menghapus page yang jika tidak ditemukan di subtree ini. Lalu kita juga buat metode untuk langkah pencarian, hampir sama seperti yang BFS tadi. Lalu kita mencetak visualisasi grafnya, mencetak page yang ditemukan, lalu kita juga mencetak struktur graf, mencetak nilai setiap node, dan kita juga buat main metodenya. Ketika kita coba, misal kita ingin coba angka 35. Nah, algoritma mencari DFS, jadi 35 ada di node A6. Kita membutuhkan sampai 8 node. Node saat ini ada 6, nilainya 35, berarti targetnya 35, berarti statusnya cocok. Visualisasi grafis seperti itu. Lalu kita punya legenda A1, A2, 3. Nah, kita ada di sini A6 saat ini. Jadi node A6 memiliki nilai 35. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan DFS dan BFS untuk tugas 3 struktur data kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih.